Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Denpono Media. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai jenis-jenis kris yang bisa menerima pembayaran dari Shopee PayLater ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel Denpono Media agar channel ini bisa terus berkembang. Oke teman-teman, jadi Shopee PayLater itu selain dipakai untuk check out di aplikasi Shopee, juga bisa dipakai untuk melakukan pembayaran digital, misalnya seperti di kris. Mungkin teman-teman sudah tahu juga bahwa kalau kalian scan pembayaran dari aplikasi Shopee, nanti di beberapa kris akan muncul opsi metode pembayaran menggunakan Shopee PayLater. Tapi nggak semua kris itu bisa menerima pembayaran dari Shopee PayLater. Untuk lebih detailnya saya kurang begitu tahu ya teman-teman, apakah ada kriteria tertentu atau gimana, itu saya juga kurang begitu memahami. Tapi berdasarkan pengalaman saya, itu ada beberapa kris yang saya pakai yang bisa untuk menerima pembayaran Shopee PayLater. Tapi tentu saja tiap QR ini juga memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Nanti teman-teman silahkan dipelajari saja sendiri mana QR yang paling sesuai seperti itu. Nah, untuk QR yang pertama ini sudah saya catat di HP ya teman-teman, karena ini ada 7 QR yang bisa menerima pembayaran dari Shopee PayLater yang sudah pernah saya praktekkan. Mungkin ada lebih, tapi di sini saya hanya bisa memberikan 7 saja. Yang pertama itu tentu saja dari merchant Shopee. Nah, merchant Shopee ini teman-teman bisa dapatkan ketika kalian melakukan registrasi mitra Shopee atau mungkin Shopee Food seperti itu. Nah, itu tentu saja QR-nya bisa menerima pembayaran dari Shopee PayLater. Tapi tentu saja seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, ada QR yang hanya bisa menerima pembayaran maksimal 740.000, ada juga yang lebih seperti itu. Tiap QR beda-beda. Nah, yang kedua, kris dari BCA Merchant teman-teman. Nah, BCA Merchant ini adalah kris yang sering saya pakai hingga saat ini dan bisa menerima pembayaran dari Shopee PayLater. Tapi untuk BCA Merchant ini ya seperti sebelumnya, ada batasan, nggak bisa langsung nominal banyak, itu nggak bisa. Kemudian ada Livin Merchant. Livin Merchant sama Mandiri Usaha sama, cuma beda tempat pendaftarannya saja atau aplikasinya saja. Kemudian yang keempat ya teman-teman, ada dari Dana Bisnis. Nah, untuk Dana Bisnis sendiri ini ya, karena ini termasuk kris yang paling lama saya gunakan ya, selain dari BCA ini Dana Bisnis bisa menerima Shopee PayLater. Tapi nanti teman-teman ini ya, nggak selamanya kris itu bisa menerima transaksi Shopee PayLater. Nanti ada kalanya kris itu nggak bisa lagi menerima pembayaran dari Shopee PayLater gitu. Kemudian ada lagi kris dari aplikasi Topindoku teman-teman. Nah, ini krisnya itu penyedianya adalah dari Bank Nobu teman-teman, Nobu Bank. Nah, itu juga bisa menerima pembayaran dari Shopee PayLater. Nah, kalau dari aplikasi seperti ini ya tentu saja teman-teman harus registrasi di aplikasi Topindo ya, bukan dari Nobunya. Kemudian ada lagi dari penyedia kris bernama Paydia. Kalau Paydia ini memang aplikasi yang khusus untuk pembuatan kris saja teman-teman. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, ada aplikasi Vios. Aplikasi Vios ini juga teman-teman bisa download di Google Play Store ya. Ini mungkin ya kurang meyakinkan bagi teman-teman, tapi setelah saya coba memang bisa menerima pembayaran dari Shopee PayLater. Tapi yang Vios ini potongan MDR-nya besar teman-teman. Itu kalau transaksinya lebih dari 200.000 itu potongannya 1%. 1% teman-teman, bukan 0,3 atau 0,7. Kalau kurang dari 200.000 malah 1, sekian gitu, 1,2 atau 1,3 seperti itu teman-teman. Nah, itu dia ada 7 penyedia kris yang sudah saya coba dan bisa menerima pembayaran dari Shopee PayLater. Silakan teman-teman gunakan mana yang menurut kalian itu paling sesuai, karena setiap QR itu memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Dan kalau teman-teman memang sering menerima pembayaran dari Shopee PayLater atau pelanggannya itu banyak yang minat menggunakan Shopee PayLater, saran saya buat kris lebih dari 1, karena seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau kris itu suatu saat
tidak bisa menerima lagi pembayaran dari Shopee Pay Later seperti itu. Jadi misalnya kalau kris yang satunya sudah nggak bisa, teman-teman masih punya cadangan yang kris kedua seperti itu teman-teman. Untuk kris yang lain saya belum bisa merekomendasikan dan belum tahu juga. Mungkin kalau kalian ada pengalaman atau tahu penyedia kris lain yang bisa menerima Shopee Pay Later, silahkan komen saja di bawah ya teman-teman. Kalau mungkin ada pertanyaan juga, silahkan komen, nanti kita diskusi di sana. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di subscribe ya dan dibagikan channel ini. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.